Halo, welcome to Light Show with Bro James. Highlighters, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Alright. Oke, kalau di sini banyak para lighters yang udah sering nonton Light Show pasti udah pada tahu bahwa Light Show ini sebetulnya udah berjalan selama setahun lebih lah. Tapi hari ini adalah episode perdana kita dengan new konsep. Yeah! Jadi kalian semua akan jadi saksi sejarah malam hari ini. Wih, serius banget ya. Ya, apa sih yang baru di Light Show kali ini? Jadi sekarang kita bukan lagi acara talk show tapi interaktif show. Jadi di setiap episodenya gue akan didampingi oleh co-host. Dan gue akan ngobrolin satu topik. Tepatnya sih bukan ngobrolin ya, tapi lebih memperdebatkan topik tersebut. Tapi tenang aja, ini tidak akan menjadi perdebatan yang tak berujung. Asik. Karena di akhir acara akan selalu ada pendapat dari pakar yang berpengalaman. Dan di setiap tema yang diangkat ini, itu berasal dari keresahan kalian para lighters, para audiens. So, jadi bisa aja tentang pernikahan, percintaan, karir, kegalauan, tentang apapun. Dan gak cuman gue dan temen gue nanti yang akan memperdebatkan ini, tapi kalian semua yang nonton malam hari ini juga bisa ikutan. Karena salah satu new konsep kita yaitu live. So silakan langsung aja tulis di kolom komen ya guys. Oke, dan saat ini merupakan season pertama. Di setiap seasonnya akan ada 4 episode. Dan di season ini judulnya Balada Rumah Tangga. Jadi kita akan ngobrolin masalah-masalah dalam rumah tangga. Oh ya, kita akan tayang lebih sering ya, 2 kali sebulan live hanya di GoPlay. Dan jangan salah pencet ya, jangan salah pencet GoRide, GoFood, jangan. Oke, sekarang langsung aja gue mau panggilkan co-host gue malam hari ini yaitu Sis Dora. Halo, halo. Aku tadi manggilnya co-host. Kenapa yang keluar Ci-host? Ini dari sananya. Gitu ya. Kok gede banget sih daripada lo? Tolong ya, host harus lebih sempurna. Co-host biasa aja, jangan terlalu bener. nyaingin co-hostnya. Tuh kan. Oke, Sis Dora ini apa kabar? Sehatkah? Sehat dong. Bro James gimana? Sehat dong, puji Tuhan. Sis, udah siap nih berdebat sama gua? Aduh, emang kamu golongan yang mana sih? Gini. Pokoknya setiap episode bisa gua yang pro, bisa lo yang kontra, atau nanti episode berikutnya bisa gua yang kontra, atau lo yang pro. Pokoknya kita akan selalu penasaran. Makanya sebelum kita memperdebatkan topik malam hari ini, gua akan panggil dulu si topik ya. Baik. Gue akan bacain suratnya kali ya, karena setiap tema kita itu akan berasal dari keresahan para lighters nih. Nah, jadi iya. gitu ya. Tapi sebelumnya kayaknya gue mau nyapa-nyapa dulu nih. Cie. Udah ada berapa juta umat yang nonton kita, asik. Wow, lumayan loh, banyak juga. Wah, banyak banget ya, ada 4.535. Asik, agak halu dikit ya. Frida, halo. Edi, ada Alfani, terus ada Frida. Kelihatan ya dia kayaknya bucin nih ya. Iya. Ternyata 45 orang ini akunnya Frida semua ya. Iya. Iya. Gak apa-apa. Boleh dong disapa-sapa ya, Bro James ya, disapa-sapa yang lain. Coba yang selain Frida, coba. Ada nggak ya kira-kira? Ayo dong. Ini yang like kayaknya banyak banget nih ya. Ini duduknya sampai empet-empetan bro, saking banyaknya. Oh, oke. Kayak yang gue bisa lihat aja ya. Konser BTS kali empet-empetan. Oke, siap. Kalau gitu gue mau langsung bacain aja supaya kita bisa langsung memperdebatkan apa sih topik kita malam hari ini. Gue mau bacain suratnya ya. Yes. Jreng, mana nih gambar suratnya? Nah, ini ya suratnya. Hai Bro James dan Sis Dora, tolong dicerahkan dong. Saya seorang suami dengan usia pernikahan 15 tahun. Oh, lagunya sedih. Lagunya sedih. Lu bacanya harus ini. Oke. Soalnya tadi latihannya nggak gini. Seperti yang ngirim surat. Hai Bro James dan Sis Dora, tolong dicerahkan dong. Saya seorang suami
dengan usia pernikahan 15 tahun dan sudah karuniai 3 orang anak. Dari sejak pacaran, kami terkenal pasangan yang sangat romantis. Kalau istilah sekarang tuh bucin, budak cinta. Tapi seiring berjalannya waktu, kadar bucin istri saya berkurang. Setiap kali saya ajak ngedate atau sekedar jalan-jalan gandengan keliling komplek, kok lucu ya? Pasti dia maunya ajak anak-anak. Padahal saya tuh pengen banget bisa terus mengekspresikan rasa cinta saya seperti saat kita pacaran. Menurut Bro James dan Sis Dora, bagaimana saya harus menyikapinya ya? Apakah saya berlebihan kalau masih bucin setelah lama menikah? Udah ya. Iya. Ini gue terlalu soalnya gini. Oke, kayaknya gue langsung pro sama si suami ini ya. Bilang Karena aja ini- itu lu kan. Karena ini gue banget. Iya ya. Lu banget ya. Kalau menurut gue sih ceweknya lo kayaknya lo. Gini. Mungkin ya sis, kita harus lurusin dulu. Oke, pasti teman-teman atau lighters di sini taunya bucin kan kalau kayak pacaran gitu ya, bener-bener Iya, bucin banget gitu loh. Maksudnya yang aduh hidupnya itu 24 jam buat cowoknya atau buat ceweknya gitu ya. Iya. Kayaknya nggak mau ngapa-ngapa. Ini kayaknya enggak ya. Kalau ini karena rumah tangga jadi sama nih seperti si suami ini. Apa ya? Gue tuh kayak gue setuju banget. Gue sama istri gue dulu kan ya lo pasti juga gitu ya. Itu kan mesra-mesraan gitu ya pas pacaran. Pas udah punya anak dong, terutama setelah punya anak, itu sangat-sangat jauh banget mesranya. Padahal nih ya, gila. Bagus hari ini efek soundnya ya. Iya. Kayaknya acaranya ini bisa sampai 2 jam cuman gara-gara dengerin sound effect ya. Enggak, soalnya gini loh, apa ya? Gua tuh bukan gua yang memang suka mesra-mesraan. Soalnya gua tuh setuju sama ada seorang pembicara ya. Dia tuh pernah bilang katanya kalau pernikahan udah lama itu gini. Pas pacaran kayaknya tuh pengen saling mengenal dan lain sebagainya. Padahal setelah menikah justru itu harusnya lebih mesra, lebih saling mengenal dan lain sebagainya. Dan gimana caranya supaya awet pernikahannya? Salah satunya ya mesra-mesraan. Iya, tapi tuh gimana ya kalau misalnya udah nikah tuh ya. Halo, suami-suami, tolong ya. Ini istri itu udah banyak loh tugasnya. Oke, coba yang merasa satu kubu dengan saya ya coba. Jadi tuh kayaknya rasanya kalau boleh dibilang itu tuh kalau udah capek terus suaminya masih bucin itu ganggu, bro. Sis, gini loh ya. Ganggu, bro. Asli. Coba yang setuju coba langsung komen ya. Ganggu gitu karena mau istirahat. Oke, tapi Gitu. coba waktu dulu lo masih pacaran, ayo. Iya. Waktu lo masih pacaran, Dora, yuk kita makan bareng yuk. Aku sebetulnya capek sih pulang kerja, tapi nggak apa-apa deh demi kamu. Kenapa kalau sekarang enggak? Enggak. Kenapa waktu itu nggak ganggu? Enggak ganggu. Iya, sekarang karena rekeningnya udah di saya semua. Gimana dong? Iya. Nggak sih? Ya, gitu kan? Bener nggak? Gimana? Ada yang setuju nggak sama aku? Ini ada yang nanya loh. Apa? Coba. Kalau kalian tuh bucin apa enggak sih? Coba. Betul, saya kubu. Tuh kan saya tuh pada setuju sama Eke. Hai Surya, Shalom juga. Seseorang dikatakan bucin. Nah ini nih, kalian bucin nggak? Bucin itu apa? Ya, gue bucin. Coba untuk para lighter semua dijawab dulu nih, biar kita tahu nih ya, sebagian besar itu apa yang di sini. Apa jangan-jangan nggak tahu bucin itu apa? Kayaknya kita mesti jelasin dulu deh, bro. Iya. Mungkin apa ya? Gini loh, kalau bucin waktu
Kalau bucin waktu pacaran itu kan kayaknya ya itu tadi 24 jam mikirin cowoknya, mau melakukan Hmm, apapun meskipun hmm, kadang-kadang sakit, nggak enak, mau hmm, banget. Pokoknya kayak jadi budak banget dah gitu. hmm. Nah, kalau lu sekarang emang maunya kayak gimana ke istri? Enggak harus begitu-begitu amat gitu loh. Hmm, Itu hmm, udah nggak zamannya. Tapi gua itu setuju dengan orang-orang yang mengatakan gini loh. Gue tuh pernah denger ya ada seorang pewarta gitu dia bilang di sermonnya tuh dia bilang "Oh, banyak di antara kita yang dulu waktu masih pacaran itu kayak nyuri-nyuri waktu terus backstreet nggak mau dilihat orang pengen mesra-mesraan pas udah hmm. married malah nggak mesra gitu loh. Terus ada juga bos makasih. Terus bos Sanchez juga pernah bilang katanya kita tuh perlu dia punya amazing marriage kayak sekarang itu karena dia tetap menjaga spark gitulah tetap ada sparkle-sparklenya gitu, ada Iya, benar, percikan-percikan benar, cinta. benar. Tapi itu tuh cuma teori lagi, bro. Soalnya ya, kalau ada nih di faktanya ya, gue kasih tahu ya di IDN Times lah atau mana di internet lah pastinya. Hmm, Jadi kenapa sih gitu ya? Sebagai seorang istri yang udah beda status tuh berubah setelah menikah. Oke, hmm, ya banyak soalnya tuh banyak penyesuaian gitu kalau boleh dibilang ya, banyak adaptasi, banyak ada banyak peran yang harus dijalankan sebagai seorang istri. Oke, suami bekerja, tapi kalau istri itu tahu sendiri ya, tangannya kayak banyak banget. Harus misalnya yang apalagi yang nggak punya asisten rumah tangga gitu ya, ya harus bersihin rumah sendiri, ya harus ngawasin bimbing anak, ya harus jadi gurunya anak, ya harus kalau anaknya satu, belum anaknya kalau anaknya cuma satu, anaknya dua kiri kanan loh. Belum kalau ada yang sambil kerja juga, yang superwoman. Nah, kan jadi tuntutannya banyak. Belum lagi tuntutan dari rumah sebelah. Rumah sebelahnya lagi maksudnya. mertua maksudnya. Nah, iya. Nah, nggak mau sebut takut ada yang dengar mertuanya. Iya, iya, iya. Iya, Jadi, itu belum jadi lagi gitu. Jadi udah keburu capek gitu, udah keburu drain kayaknya mentalnya. Jadi kalau giliran suaminya datang dan bucin-bucin tuh bukan itu yang dimauin, justru tuh maunya ya tolong dibantuin dong ngurusin rumah tangganya, ngepel kayak dikit, nyegosok kayak dikit gitu. iya, tapi kan asik gitu loh kalau tiba-tiba gua gitu mau bantuin, Beb, aku bantuin pel ya. Kamu sayang perhatian banget sih sama aku. Kan asik gua ngepelnya jadi semangat gitu loh. Enggak. Kalau gue tuh pengennya kalau gue, iya benar klik banget. Kalau kita tuh pengennya ya sebagai seorang istri tuh suami tuh baca gitu loh, mood-mood istri. Justru tuh kita tuh seneng kalau kamu dengan kesadaran nggak perlu diminta, lakuin aja. Itu tuh tunjukin cintanya tuh kayak gitu, bukan pengen pacaran malam-malam udah capek. Ya nggak istri-istri yang ada di sini. Coba komen. Gini. Gini ya, ketika seseorang lagi pacaran, dia dimabuk cinta kan. Anggap aja itu dia lagi bucin. Menurut suara.com, wes enak aja. Emang lo aja yang punya fakta gue. Menurut suara.com itu eh, oksitosin atau hormon cinta, apa lagi nih oksitosin? Oksitosin atau hormon cinta itu membawa banyak manfaat bagi kesehatan. Hormon ini akan diproduksi secara otomatis ketika seseorang merasakan bahagia atau sedang dimabuk asmara. Itu kan kadang-kadang kita suami juga udah apa ya? Udah capek di kerjaan, harus mikirin istrinya juga, harus mikirin anak-anaknya, harus jadi role model, harus ngajarin tentang, aduh, apa mandat ayah itu kan banyak banget juga ya. Dia pengen lah dapat hiburan juga ya. Ini salah satunya hormon cinta ini. Kalau dia kayak merasakan masa-masa kayak waktu pacaran gitu, lagian Iya. nuntutnya nggak banyak kok. Apa? Ya itu, ini contoh ya, contoh. Uh, apa ya? Kayak gue tuh kalau lihat istri gue lagi duduk diem gitu ya nonton drakor, itu gue langsung nanya, wih, ganteng-ganteng ya beb, cantik-cantik, iya.
Terus gue langsung gini, tapi masih cantikan kamu. Terus gue cium-cium dia dong. Dia, aduh Beb, ganggu, aku lagi serius. Iya banget. Ih, ih ganggu banget. Soalnya yang datang kan bukan artis Korea ya. Kecuali yang datang Jongkok. Iya kan dulu gue artis Koreanya dia, Yang datang James Cook. Males. James Jongkok. Jongkok banget udah deh. Aduh, itu habis rambut nggak hitam-hitam lagi ya James. Loh, iya, tatak. Ini bagian sound Ada. efeknya nih, anu sih ya. Kadang-kadang belain gue, kadang-kadang belain lu. Iya, iya, Gak iya, punya iya. pendirian. Tapi gue penasaran deh bentar. Itu kenapa sih emang rambut lo emang selalu putih gitu apa gimana sih? Tolong ya Sis Dora, ini yang diperdebatkan adalah tentang bucin, ya, bukan bleaching. Iya, emang lu keadaannya selalu kayak gitu ya. Ya udah. Jadi gua ini ya sorry ya, writers ya, kita agak membahas hal yang lain. Gua tahu ini si Dora udah nggak bisa ngelawan gua aja dalam perdebatan ini, makanya dia rada ngeles gitu ya. Gue penasaran, tapi pasti lah itu juga ada yang penasaran lagi yang nggak berani nanya ke lu. Coba, mumpung lagi di Ya, sini, takut ya, senior. press conference coba. Ya udah, dari majalah mana? Oke. Jadi gue tuh udah ubanan dari SMP. Hah? Iya dari SMP. Nah, lu Terus itu kebanyakan hormon oksitosin, makanya jangan ah, bucin-bucin amat. gua SMP belum pacaran, Cin. Oh, Oh, nggak laku ya maksudnya ya. terusin. Oke, ini mau kemana nih arahnya ya? Mau Iya, ke terus, rambut terus, saya? terus. Ya, Apakah buruan. mau membicarakan saya yang tidak laku waktu kecil? Jadi gini, waktu itu terus ke dokter, terus kata dokternya, ini Oh, bukan karena kosmetik, karena pomade, karena sampo, enggak, ini karena genetik. Jadi ternyata bokap gua tuh umur 40 udah lebih putih dari gua semua. Gitu. lu jadi otomatis gitu ya kayak Benjamin Iya, Franklin jadi ya, dokternya lahir langsung tua ya. Jadi Ya. dokternya udah bilang, nanti kamu ini mungkin umurnya rambutnya 70 tahun tapi rambutnya mungkin 30 tahun. Salah. Rambutnya 70 tahun, casingnya nanti 30-an gitu dan terbukti. Sudah. Tuhan Sudah aja ya, sudah. udah memberikan kamu anugerah kok ya rambut yang putih. Udah. Ih, ada yang ketawa. Efeknya bagus. Ini ada yang belain kamu loh. Si Ah, ah. Marcella loh. Keren tuh silver katanya, James. Makasih loh Marcella. Iya. Kamu pro sama rambutku atau kamu pro sama Kebucinannya. kebucinanku nih? Oke, mana sih Bro Edi tuh udah kira-kira. Tapi kalau gue boleh nanya ya, James, lu tuh kalau bucin itu ya, artinya adalah ya lu maunya disayang-sayang, dimanja-manja gitu ya. Berarti Iya, intinya tuh tunggu bentar. oh ya. Sabar. Language, love language lu berarti apa? Nah, Fisik dong. Nah, ini. Penasaran nih. Untung lo mancing ini. Lu juga Apalagi, nyebutin nama gue. gini, apalagi istri gua udah tahu kalau love language gua itu dua. Ini suka berubah-berubah aja urutannya. Heeh. Jadi pertama itu physical touch, yang kedua affirmation word, ya affirmation gitu. Jadi Oh, jelas banget iya, gitu loh. iya, Memang iya, iya. iya, jadi memang gue tuh suka gitu loh mesra-mesraan, physically gitu. Terus apalagi kalau udah mesra-mesraan tuh ada kata-kata yang gimana gitu loh. Gue kayak masih Ah, dibutuhin, masih disayang banget. Jadi, kenapa sedih? Jadi, efeknya. jadi setiap kali kita lagi ngobrolin tentang love language, dia tuh langsung yang mesra-mesrain gue, sayang-sayang lagi, mesra-mesra lagi, ngasih apa affirmation word. Tapi ya paling 2 minggu lah gitu. Habis itu balik lagi ke asal lagi. Iya. Ya, tapi kan mesti disesuaikan banget ini. Bagus ya DJ-nya ya. Iya. Iya. Jadi mesti ya kalau gue bilang ya mesti tunggu, tapi gue mau tanya dulu, istri lu love language-nya sama lo apa gimana? Enggak, Enggak kan? dia love language-nya adalah Apa? time, quality time. Quality time. Aduh, lu tuh jadi suami memang kurang pengertian. Ya, Gini, jadi emang ya udah kan itu semua juga di gini. penyesuaian gitu kan. Oke. Jadi ya sama-sama dong, jangan lu maunya bucin terus ya kan.
Oke, justru gua itu kadang-kadang suka set up sebuah acara. Misalnya, gua ajak dia kemana gitu ya, ke tempat yang dia suka. Karena gue Hmm. pikir gua harus memberi dulu dong, ya kan? Kan Hmm. kan kita apapun yang kita perdebatkan hari ini, kita tetap ini harus Kristiani kan. Nah, jadi gua sebelum gua receive, ya gua harus give dulu. Nah, gua udah siapin apa quality time yang oke gitu. Ya, pas saat itu sih iya muncul sih mesra-mesranya, terus kata-katanya dan lain sebagainya. Tapi ya gitu, abis sampai di rumah ya. Nih, Oh. nih, oh gue lagi nunggu nih sound effect-nya. Ya tapi berarti kan cinta lu pamrih dong. Bukan, aduh. Sekarang ya udah ngelakuin aja dengan ikhlas. Kalau emang lu mau bahagiain istri lu, bahagiain aja tanpa harus embel-embel harus dapet cinta yang sama atau bahkan dalam tanda kutip diservis. Iya, Ayo. iya. Tapi maksud gue gini loh, kan kita juga berdua juga tahu gitu loh bahwa yang terpenting adalah pasangan kita. Karena Hmm. nantinya ketika kita udah tua, anak-anak kan udah gak hidup sama kita, tinggal kita berdua. Kenapa sih nggak kita pupuk, nggak kita jalin kemesraan itu dari sekarang, supaya nanti pas tinggal kita berdua, kita semakin mesra gitu loh. Iya, iya benar. Iya sih, tapi gimana ya? Ya itu sih kita kalau jadi istri-istri tuh pengennya tuh ya malah ya dibantuin gitu. Lebih ke kalau gue sih act of service ya, soalnya act of service sama act of gift gitu loh. Tolonglah suami-suami lo ya. Bukan jangan physical touch aja gitu. Pengennya tuh act of gift yang memang dikasih hadiah karena udah diapresiasi, penting sekali kan diapresiasi istrinya gitu. Jangan yang malah malah diteleponin terus, malah ditanyain kabar terus. Itu kan kalau yang bucin-bucin gitu ya. Kalau lu tuh yang kayak gimana sih? Bukan, nah ini makanya kita harus lurusin. Gua nggak Gimana? sampai segitunya, nggak sampai yang Coba. justru kalau gua Hmm. ditanyain, kamu di mana, dengan siapa, makan apa, ini apa, itu apa, ini apa, malah kesel gua gitu. Bukan, bukan, Oke. bukan bucin-bucin kayak gitu, gitu loh. Ah, Tapi at least nih contohnya ya, kayak soal kita kalau lagi chatting, uh, gimana apa dia udah tahu nih misalnya gue akan mengerjakan sesuatu yang penting di luar sana gitu loh. Paling enggak dia tanya ya. Nanyanya tuh cuman gimana udah nyampe, udah macet nggak? Enggak. Oh ya udah sukses ya. Udah gitu doang. Kalau waktu pacaran kan nggak gitu. pengennya apa coba? Pengennya Kalau apa? kalau waktu pacaran kan kamu semangat ya, aku tahu kamu bisa. Semangat ya, Beb. Aduh, apa ya? Apalah gitu loh. Oh gitu. Soalnya lagi sambil WA, anaknya manggil gimana dong? Harus submit ke GCR. Gimana? Kan nggak sempet. Yang penting dibales aja udah. Yang penting dibales. Kecuali kalau nggak dibales, lu boleh protes. Ini kan dibales tapi secukupnya. Nggak ada, kalau berlebihan nggak bagus. Udah. Iya nggak sih? Nggak Sekarang bagus gue bales kalau gue boleh dulu. sekarang gini, gua Hmm. nanya ke lo. Kalau Hmm. lu kenapa kok males harus mesra-mesraan lagi kayak dulu? Oh, mana ya? Kayaknya tuh eh role-nya udah beda gitu loh. Role-nya kan bukan as pacar ya, as istri gitu loh. Istri yang harus tanggung jawab sama anak-anak ya terutama gitu. Apalagi parenting kan susah banget ya. Jadi kita fokusnya tuh ya let's say udah pindah gitu kalau gue boleh bilang ya. Pindah gitu, pindah ke anak-anak kalau boleh jujur nih. Oke, gini, Hmm. oke, gua anggap aja kesimpulannya lo karena udah too many things to do ya, too many Mm-mm. thing, too many thing to think, alah, mau banyak Iya. banget yang harus dipikirin. Nah, sedangkan ketika kita mesra-mesraan lagi gitu ya, punya perasaan apa yang jatuh cinta seperti dulu lagi mesra-mesraan yang tadi gue bilang itu kan akan Mm-mm. menghasilkan hormon oksitosin, susah amat sih. Mm-mm. Nah, Mm-mm. Kalian menurut manfaatnya apa?
Nah, menurut Medical Daily, jauh banget gua ngambil sumbernya nih. Kalau ada hormon itu di dalam diri kita, itu bisa meningkatkan emosi positif, bisa meningkatkan ikatan batin antara orang yang dicintai, mencegah penyakit mental, ya, meningkatkan perasaan empati. Jadi justru ketika lo mesra-mesraan sama pasangan lo, yang tadi lo bilang stres lah, apalah, itu bisa bisa membantu menghilangkan atau meredakan lah paling enggak. Oh, Iya, tapi tuh kalau oke, lihat kedengarannya lu pinter loh James. ya iyalah baca. Bawa-bawa hormon ya. Jadi si padahal hormon oksitosin tuh cocoknya buat melahirkan loh. Lu kayak cocok jadi perempuan ya. Serius. Gua ini demi memenangkan perdebatan ini sih sebetulnya. Iya, iya nggak semata-mata kan kita hidup dengan hormon oksitosin juga ya. Banyak hormon-hormon lain yang mesti dipertimbangkan seperti cicilan rumah, cicilan pendidikan anak, kemudian juga cicilan bayar les ya. Tolong dong, ya kan? Jadi nggak semata-mata cuma hormon oksitosin aja yang harus kamu atau mungkin yang sealiranmu pikirkan gitu. Jadi tolong bantu untuk semuanya. Se, se, Oke, jadi kalau memang jangan. itu yang kalau memang itu yang Nah, menjadi hmm, pokok permasalahannya, anggap aja mm-mm. gua sebagai suami sudah memenuhi itu semua. Oke. Apakah lo sebagai istri mau dan apa ya udah stressless, udah reda, kebutuhan-kebutuhan udah tercukupi, masih mau nggak? Akhirnya lo mau nggak Iya, mesra-mesraan lagi sebenarnya kayak gitu? bukan maksudnya tentang semata-mata uang gitu ya, James ya. Gitu, lebih ke sebenarnya juga kayak, aduh capek banget bro, gitu. Itu tuh kalau berhubungan sama, ya bukan yang menyalahkan anak-anak gitu ya, tapi karena memang anak-anak kan anugerah Tuhan juga yang emang suami dan istri yang pengen sendiri, bukan anak-anak yang minta dilahirin gitu ya. Tapi kan kita berarti punya tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak tersebut menjadi orang yang bisa melayani Tuhan gitu kalau boleh dibilang ya. Untuk bisa melayani Tuhan kan anak-anaknya perlu pinter, perlu jadi anak yang baik, perlu kita sekolahin, perlu kita bimbing dan lain-lain, jangan sampai salah jalan, bener nggak? Dan itu tuh drain banget gitu loh. Dan itu menurut gue adalah hal yang paling drain dalam dalam rumah tangga ini gitu. Emosinya itu drain banget. Jadi malam-malam kalau udah begitu tuh ya udahlah di tidur aja. Wah, wah, wah. Dia ini belum pernah ikut kelas pernikahan, namanya kelas MFL. Wih, Itu belajarnya matematika. MFL itu matematika, fisika, Ika. alah, Hey, matematika, fisika, language. Di situ dibilang, nah, kita tuh harus kuat dulu hubungan suami istrinya, baru kita bisa mendidik anak dengan baik, bisa kalau suami istrinya udah harmonis, langgeng, pasti akan bisa mendidik anak, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, apalah gitu. Jadi maksudnya jangan lupa dong, gitu loh. Kita tetap harus menjaga kemesraan ini. Apalagi gini loh, apalagi ini kan kita ngomong soal pernikahan yang udah lama. Oke, ngaku lo hmm, udah berapa tahun merit? 9,25. 9,25. Oke, gua 17,3/4 ya. Ya ampun, luar biasa loh. Itu Ah, ah. itu bukan Baru sih hebat. gue. Iya, itu bukan hebat. Itu justru harus waspada. Waspadalah. Iya, karena jadi itu justru harus dijaga, sis. Gitu ya. Supaya iya, supaya si suami nggak mesra-mesraan dari Eh, tempat lain. aduh, jangan gitu dong. Makanya daripada minta bucin-bucinan, mendingan gue ajak dia berdoa supaya nggak kayak gitu, kan? Maksudnya, Bener kan daripada manja-manjaan. Ayo suami kita berdoa aja supaya dia inget Tuhan terus. Jadi justru bucinnya mestinya ke Tuhan dong. oke, Gimana? iya, Gimana, gimana, oke, gimana? Daripada oke, toksik? oke. Kalau kalau sampai di sini gue setuju. Kita berdua Nah, sepakat ayo. berdoa kepada Tuhan. Tapi boleh nggak pas di dalam doanya juga diminta Tuhan
Kami berdua sudah lama nih menikahnya. Kami juga pengen tetap menjaga kemesraan di pernikahan kami. Boleh nggak Tuhan kita jadi lebih mesra lagi seperti dulu? Boleh dong masukin item itu ke doa kita. Iya, nggak apa-apa. Tapi ya gitu lah ya, balik lagi kayaknya memang mesti beradaptasi gitu satu sama lain mengenai love language-nya itu gitu loh. Kalau memang nggak match ya mesti saling toleransi sih gitu. Nggak mesti oh iya harus dipenuhi gitu ya semata-mata kebucinannya. Karena kalau lu level bucinnya emang berapa sih? Kalau let's say 1 sampai 5 gitu. 1 paling nggak bucin, 5 paling bucin gitu. Gue mau tahu dong. 8. 1 sampai 5 ya. Sorry. 1 sampai 5. Berarti Ya, lewat ya. malu lah gue kalau ngomong 5, 4 aja lah 4. Oke, jadi lumayan tinggi dong ya. Iya, karena apa ya? Nggak tahu ya. Em, apa ya? Cisaren. Cisaren Ya, kayaknya masih komen deh. suami saya 3,8. Oke, oke, kita coba baca-baca ya. Heeh. Nah, penasaran rambut keren silver dari SMP. Haha, set set set. Travel nggak perlu bucin untuk menyatakan cinta. Bukan banyakan ke kubu gue. Iya nih. Waduh, gua nggak ada pendukungnya nih. Mana nih? Perasaan di sini ada yang namanya Surya, ada yang namanya Edi. Kenapa diem aja ya? Nggak Iya, mendukung gua. Atau jangan-jangan nih suami-suami juga mendukung elu semua. soalnya udah capek kerja, bro. Beneran deh. Nah, jangan Kayaknya pamrih. maksudnya Haha, setuju karena eh text to tango. Karena text to tango. Ini Marcella setuju sama siapa ya maksudnya? dia sama gue lah. Next to tango, jadi harus saling-saling gitu. Ketik WA-nya sambil cucok piring, cucok rawa kali. Selalu mau dimengerti, hanya bikin ekspektasi berlebihan. Marcella, kamu kan ngefans tadinya sama rambutku. Kenapa kamu jadi begini? Yep, kayaknya banyakan nih kubu istri. Pasti mentalnya Bro James sehat banget. Hahaha. Tapi gue mau penasaran deh, James. Tapi lu dapetin dari istri gitu. Gini, Lu kan bucin ya, yang menurut gue ganggu nih gitu. oke. Jadi istri gua itu Aha. eh, on and off gitu orangnya, nggak bisa selalu membalas gua. Dan Iya, itu dia akui gitu loh. iya, iya, iya. Dia juga nggak tahu kenapa gitu. Jadi Hmm. dia dan kalau gua bilang kamu kok nggak mesra-mesraan kayak aku lagi loh, kan udah kayak gitu. Jadi kan pernah, kan aku lumayan lah gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kayak Oh, apa ya? eh iya, tapi memang nggak sebanyak gua gitu loh. Jadi hmm. jujur aja, dia itu kayak ada masa-masanya doang gitu loh. Kalau lagi Oh. masanya iya ya iya, enggak ya enggak gitulah. Jadi kalau dia tuh Jadi lu bucin, kurang bersyukur gitu ya. eh, kalau dia bucin, kalau gue tuh bucinget ya, bucin banget gitu. I see. Dia sebenarnya udah ngasih ya, James ya. Udah ngasih ya, bro, gitu. Cuman menurut Betul, lu tuh pengennya setiap saat gitu ya. iya. Karena yang gue tahu dulu, gue sama dia tuh ya sama levelnya gitu loh, sama-sama suka saling bermesraan. Nah, Oke. gue bingung kenapa pas udah merit, apalagi udah lama, dia tuh kayak jadi gini loh, orangnya tuh tipenya gini. Kalau gue nggak ada dicariin, Mm-mm. ya dicariin kayaknya tuh gimana, kayak yang butuh gue banget, kayak yang kangen banget. Ketika Mm-mm. ada gue di depan hidungnya dia, itu dicuekin, Bo. Iya. Lu kan ada anak-anak soalnya. Iya, Nanti lu gue tunggu aja anak-anak gedean dikit, nah mungkin jadi lebih mesra lagi. nih. Marcella akhirnya mendukungku. Menurutku, mesra-mesraan itu penting untuk bikin awet Hmm. hubungan. Tapi ya emang nggak bisa tiap saat. Oh, Iya benar, karena marriage atau hubungan itu tuh partnership, bukan ownership, bro. Gimana? Setuju nggak? partnership bukan ownership. Iya, jadi lu nggak bisa memiliki setiap saat gitu loh. Ya nggak? Harus menghargai juga bahwa, oh ya, maksudnya dia memang butuh me time atau butuh waktu, butuh
ya aduh ini curhat banget deh pokoknya ya, bener-bener kita tuh capek, apalagi anaknya banyak, aduh nggak ngerti lagi gue, gitu ya. Gue sesuai Beneran. lagu. Sorry, sorry. Harusnya sedih ya, kok gue ngantuk. Iya, lu mah. Iya, dan itu tuh yang bikin kesel, suami-suami suka gitu, kayak menganggap sepele bahwa di rumah itu gampang aja, bahwa tuh ya gitu, jadinya dalam tanda kutip lu minta terus ya kan, makanya tadi bener si Marcella bilang bahwa ya nggak bisa setiap saat, ya gue setuju juga gitu ya, boleh lah tapi nggak setiap saat, Oke, apa nih? ya nggak sih? Ini apa lagi nih? Apa nih? 7 tanda apa nih? 7 tanda keajaiban dunia. Enggak lah, ini kalau di sini kita dapat, kalau misalnya tuh kalau terlalu bucin bisa jadi toksik kan Oke, gitu, apa? bisa Masalahnya jadi apa? bisa jadi toksik. Soalnya itu kalau beneran loh, kalau terlalu bucin, terlalu ketergantungan gitu ya, itu tuh bisa jadi dampak psikologis yang serius, bisa depresi dan lain-lain gitu. Jadi ya yang terlalu-terlalu gitu, yang lu nget-nget itu jangan terlalu-terlalu lah. Oke, Mm-mm, jadi mm-mm. sebetulnya nggak apa-apa dong. I- Gua punya prinsip bahwa kita harus tetap menjaga kemesraan dalam hubungan suami istri. Oke dong. Kalau gue boleh tambahin, tergantung situasi. Capek deh. Ya, Gua gimana? disuruh tergantung terus. Capek dong. Gimana? Pasti banyak yang setuju sama aku. Gi- Beneran deh. Gini. Soalnya pikirannya tuh udah berubah, udah beda. Iya, oke. Berarti kan harusnya, Mm-mm. harusnya ini sementara ya, sementara hasil perdebatan gua sama lo. Kalau gua merasa tetap harus menjaga kemesraan, Mm-mm. sedangkan lo maunya iya oke, tapi nggak bisa Iya, setiap saat dan tergantung apa nih? Tergantung momen. iya, iya, iya. Mesti bisa lihat momennya. Kadang-kadang tuh suami atau pihak yang bucin gitu ya nggak bisa lihat momen gitu loh. Kebalikannya aja deh, misalnya suaminya lagi capek banget dia, lagi capek kerja banget, terus istrinya bucin, ganggu pasti asli. Kan lu mulai setuju kan sama gua? Ya, Iya, siki lah siki. iya bener. Dia balik keadaannya dibalik, coba. Pasti ganggu. Jadi mesti bener-bener depends, tergantung. Oke, gue mau baca ini komen dulu. Menurutku mesra-mesraan itu penting. Oh ya, oke udah ya. Mm-mm. Frida, sekarang sis Laren mana? Oke, buat lighters yang belum tahu, Laren itu istri gue ya. Pasti dia lagi me time nih, mumpung suami yang lagi nge-live. Enggak, justru dia nggak mau ikutan acara ini, Frida, karena dia takut sakit hatinya. Tanya siapa nih? Nggak ada jawabannya. Oke, karena gua sama elu nggak bisa ketemu di tengah, seperti seorang Koko dan Cici yang lagi dagang di Mangga Dua, mendingan kita temuin di tengah deh, Ci. Iya Ya, benar, kita kayaknya mentok harus nanya ahli. setuju. Gua yakin banget gua nanti banyak benernya. Kita dengerin ya. Bisa aja. Oke, Lighters kita dengerin sama-sama ya pendapat seorang ahli tentang apa yang kita perdebatkan malam hari ini. Oh, ini kayaknya lagi uh, ditelepon ya orangnya ya. Mungkin orangnya juga lagi sebelum dia ngomong dia minta disemangatin sama ayangnya. Lu mah bisa aja ya. Aku nggak mau ngomong sebelum disemangatin sama ayang. Iya, iya. Terkait hormon-hormon itu ya, kalau sekali lagi ya, James gitu. Kalau kebanyakan juga nggak bagus kan. Oke, Apa-apa yang terlalu banyak, lu jangan, nggak bagus suatu deh gitu. Yang ada, lu kebanyakan gitu pengalaman jadinya yang menarik prostat. Udah ya, dengerin aja karena dulu. sudah Ya, 15 ya, tahun just. menikah begitu ya. Dan sebuah pertanyaan yang juga menarik, apakah memang kalau pernikahan yang sudah lama itu masih membutuhkan cinta? Oke, suatu pengalaman yang menarik ya.
karena sudah 15 tahun menikah begitu ya. Dan Sepertinya nggak ada suaranya ya? Menarik, apakah memang Ada. kalau pernikahan yang sudah lama itu masih membutuhkan cinta kan begitu. Nah, sekedar saya cerita, saya dengan istri saya, Mary, juga sudah menikah 26 tahun. Kami juga dikaruniai 3 orang anak. Ya, semua menginjak remaja, satu sudah usia 24, satunya 22, dan satunya 16. Terakhir-terakhir, karena 2 anak kami, satu harus sekolah ke luar negeri, satu ke luar pulau, tinggal satu aja. Kami kebanyakan tinggal berdua. Kemudian ada terjadi sebuah diskusi bahwa apakah memang kita masih bisa mempertahankan keharmonisan atau rasa cinta itu, atau ya sesuatu yang men-trigger kita kembali pada saat kita pacaran kemudian kita memutuskan untuk menikah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat seorang wanita terutama, pada saat dia menjadi seorang mama, ibu, maka pasti perhatian dia akan fokus kepada anak. Nah, oleh karena itu, kalau pertanyaan ini dari seorang pria atau suami, maka saya hanya bisa mengatakan, berilah istri Anda, pasangan Anda waktu untuk dia mencurahkan perhatian dan kasihnya kepada anak. Tapi bagaimana kemudian apakah kasih dia berkurang terhadap kita? Gitu? Tentunya enggak. Hanya karena dia masih punya mainan baru, begitu. Ya, yang dia sebelumnya enggak punya, gitu ya. Karena dia sekarang punya mainan baru, seperti kalau Anda dikasih hadiah baru, begitu ya, pasti Anda akan melupakan hadiah lama, begitu. Atau perhatian kita kepada hadiah lama ini jadi berkurang. It's okay, gitu. Terus bagaimana sikap kita sebagai seorang pria, gitu? Ya, karena ini kan tadi kadar bucin istri saya berkurang, berarti ini curhatan seorang pria ya, kalau saya bisa tangkap dari pertanyaan ini. Saya pun juga mengalami. Pada saat saya mengerti sebuah kebenaran, apa yang saya lakukan, saya mensupport perhatian istri saya kepada anak-anak. Saya tidak menuntut dia. Tapi perhatikan saudara, pada saat kita memberikan atau kemudian kita tidak mempermasalahkan perhatian istri, yang tanda petik bukan berkurang, tetapi teralihkan begitu ya, kepada anak-anak kita. Dan saat kita juga mau mengalihkan perhatian kita tidak menuntut istri kita, apa yang terjadi? Istri kita juga akan ya seakan-akan tersadarkan begitu. Bahwa ternyata ada makhluk lain di rumah ini yang butuh cintanya dia juga, yaitu suaminya. Jadi artinya begini, kalau kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, dikatakan sangat jelas, pada saat Anda mengikat sebuah janji nikah di gereja, di altar Tuhan, dengan saksi Romo dan para saksi yang ada, Anda declare, Anda menyatakan bahwa Mary istriku, aku mau menerima kamu saat suka dan duka, sehat dan sakit, malang dan untung, dengan segenap cinta. Dan aku ingin menikahimu. Itu sebuah janji yang kita ucapkan, teman-teman terkasih. Demikian juga istri kita mengucapkan yang sama. Jadi artinya, pada saat kita mengucapkan seperti itu, kita sebenarnya menyerahkan diri kita kepada istri kita sepenuhnya. Nah, kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada istri kita sepenuhnya, harusnya enggak benar dong kalau kita nuntut dia. Enggak benar dong kemudian kita mengkondisikan untuk meminta. Karena pada saat Anda mengikat janji di altar gereja, pada saat Anda dan saya menerima sakramen pernikahan, sama aja artinya kita sedang dengan sadar menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk istri kita.
Bagaimana menumbuhkan cinta itu kembali? Hari ini, saudara, yang saya alami, bahwa istri saya sering berkata, wah, nanti terakhir ya tinggal Anda dan saya ya, tinggal kamu dan saya. Saat itulah kemudian cinta yang lama merebak kembali, dan bahkan boleh dikatakan saat ini meskipun usia saya sudah tidak muda lagi, saya sudah 50 tahun ke atas, istri saya dengan saya itu juga seumur, tapi kehidupan kami, romantisme kehidupan kami, cinta termasuk kehidupan seks kami, bukannya tambah kendor, tetapi tambah bertumbuh, tambah intens, tambah ya melebihi daripada saat kami pacaran dulu. Mengapa seperti itu? Karena saya belajar untuk bisa menunggu. Saya belajar untuk bisa memberikan hidup saya sepenuhnya kepada istri, kepada anak-anak, dan waktunya Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi saya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Gimana, James? Kamu tuh mesti nunggu, sabar, sampai nanti kira-kira kita sadar sendiri gitu. Bener sih. Aku setuju sama Pak Tanoyo. Ya, nggak usah sok bijak gitu ya ngomong. Setuju banget. Gimana? Kamu kebuka kan? Kebuka pikirannya ya? Kebuka. Oh. Iya, jadi ya intinya nggak salah menjaga atau memelihara kemesraan dalam rumah tangga, tapi itu tidak bisa dipaksakan. Itu benar-benar harus ada momen yang pas kedua-duanya menyadari, dan memang udah ada waktunya, ada kesempatannya, ya kan? Mungkin semuanya juga sudah reda, badai-badainya mungkin, yang gue tangkap gitu ya. Tapi tetap sih gue dan istri gue harus sadar bahwa kemesraan itu perlu untuk menjaga keharmonisan keluarga. Cuman yang harus gue sadari sekarang, gue nggak bisa maksain. Karena itu nanti ada waktunya. Dan ternyata waktunya adalah, seperti Frida bilang, nunggu 50 tahun ke atas. Yes. Yes lagi. Berarti kan lu dikasih umur panjang sama Tuhan, lu mesti bersyukur. Itu akan tiba waktu, semua itu waktunya Tuhan, James. Ingat, James. Asik. Oke deh kalau gitu. Apa nih? Nyanyi dong bro, kemesraan ini. Hihi. Emangnya gue penyanyi, gue kan penari. Nah, mesti tuh kan senyum ya sis Dora penuh kemenangan. Memberikan tarian kemenangan karena Nah, mesti tunggu nanti umur 50-an, ada musimnya. Oh, suka banget New Light Show with Bro James. Oke, thank you Fanny. Nanti ya di episode berikutnya deh gua nyanyi ya Fanny ya. Bentar lagi kan bro? Apa sih bentar lagi? Sok tahu deh Frida. Orang aku masih 30. Ya aku 40-an aja belum kok. Marcella ketawa-ketawa. Gak jelas apa ini. Kamu menertawakan apa? Oke deh kalau gitu. Ya udah sis Dora, thank you so much udah nemenin gua di Light Show episode perdana dengan new konsep ini. Mudah-mudahan kita akan selalu berdebat. 2 minggu lagi ya, kita debat lagi ya. Siap. Lighters jangan lupa ya, kita akan tayang setiap 2 minggu ya, setiap 2 minggu hari Senin jam 8 di GoPlay, dan selama season ini gua akan selalu ditemani oleh Sis Dora. Thank you so much Dora, thank you so much Lighters yang udah ikutan di acara ini, udah komen-komen, udah jadi kubunya Dora semua ya kan? Thank you so much juga Pak Tenoyo. Ya, seperti biasa gue akan menutup, kalau tadi Pak Tenoyo sudah memberikan tipsnya, gue juga nggak mau kalah karena ini acara Light Show with Bro James, gue akan ngasih tips juga. Ternyata dalam berumah tangga itu kita juga perlu belajar pertanian guys, karena kita harus tahu pupuk apa yang cocok supaya cinta suami istri tetap tumbuh subur. Asik.
Oke, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Always itulah. God bless you.